ada namanya Mbah Kuswan dan udah punya istri, sebut aja Nimas, dan dua-duanya ya umurnya sekitar 50 tahunan itu. Nah, mereka ini punya gubuk kecil di daerah Singaranting, yang mana gubuknya ini ada di deket kuburan massal PKI, Nat, Muy. Namanya Tanah Kafir, kalau pernah dengar. Di tahun 1978 itu, yaitu beberapa tahun setelah kejadian pembantaian anggota PKI ini. Jadi intinya anggota-anggota PKI ini dibantai emang di dalam kebun pepohonan tinggi. Ya kalau lo mau bayangin di tempat tanah kosong yang sekelilingnya tuh pohon-pohon tinggi itulah. Sekitar jam 9, jam 10-an, rumah mereka tuh diketok. Mbak Nimas buka pintu, ternyata yang ngetok itu cewek yang tadi siang, yang ketemu Mbak Nimas di hutan. Dia kenalin diri, namanya Ratih. Dan tiba-tiba Mbah Kuswan tuh ikut keluar ke depan pintu. Terus dia ngomong ke si Ratih ini, "Kamu ndak bisa tidur di sini. Setahu saya di belakang sana ada pondok. Kamu tidur aja di sana." Udah tuh, dari kasih makan, ditutup pintunya, si Ratih ini pergi. Udah masuk ke dalam, dijelasin tuh sama Kuswan ke istrinya. Dan menurut keterangan Kuswan, itu tuh Kuswan ngelihat kalau kakinya hancur, Nat, Muy. Jari-jarinya si Ratih ini udah pada putus. Terus tulang telapak kakinya tuh keluar, kayak dagingnya udah pada lepas. Dan itu Kuswan yang ngelihat. Ya, si Nimas tuh nggak ngeh gitu loh ngeliat kakinya. Si Nimas nanya, "Kok bisa gitu ya, Pak?" Ya, Kuswan ngomong, "Itu penyiksaan sampai dihancurin kakinya. Ya udahlah, kayak kamu jangan macam-macam lagi." Udah tuh, kebesokan harinya gantian si Mbah Kuswan yang ke hutan buat nyari kayu bakar. Singkat cerita, maghrib dia pulang ke rumah. Terus dia ngomong ke istrinya, "Aku kok ngeri yo. Kok aku ngerasa kayak ada yang ngikutin. Perasaanku ndak enak. Nanti kalau ada yang ngetok malam-malam, gak usah dibukain ya." Ternyata bener tuh. Mereka udah tidur. Sekitar jam 10-an malam mereka kebangun. Gara-gara pintu rumah mereka ada yang ngetok. Udah diketok kayak gitu, dari dalam Pak Kuswan rada teriak itu ngomong, "Siapa?" Dari luar, suaranya cowok, Nat, Muy. Dia ngomong, "Permisi, Pak. Saya mau numpang tidur. Saya capek." "Ya udah, tidur aja di luar." Dan habis itu nggak ada suara apa-apa lagi, Nat, Muy. Nggak beberapa lama, Pak Kuswan ngintip dari jendela kamarnya dia buat ngeliat di depan pintu. Dan pas dilihat, di depan pintu ini bentukannya orang, bajunya lusuh juga, kayak Ratih kemarin. Tapi pantas aja, Nat, Muy, dia capek. Karena dia tuh berdiri sambil manggul di punggung mayat teman-temannya. Ada banyak. Tapi untungnya di pagi harinya udah pada nggak ada tuh si makhluk-makhluk ini. Mbak Nimas nanya ke suaminya, "Ini gimana ya, Pak? Masa iya kita tiap malam tuh disamperin terus? Aku tuh nggak tahan." Mbak Kus ngomong, "Ya kalau nggak mau kayak gini terus, kita harus ngelakuin sesuatu. Suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus datengin ke lokasinya. Kita mekar, kita ziarah, minta biar kita nggak digangguin terus." Di malam Jumat itu, sekitar jam 11-an malam, dari rumah mereka pergi ke Tanah Kafir itu. Udah, Mbak Kuswan sama istrinya nyampe di titik itu, mereka taruh makanan-makanannya. Terus Mbak Kuswan bilang, "Permisi, saya kemari mau memberikan penghormatan." Udah tuh, akhirnya mereka berdua pulanglah ke rumah. Dan besok malamnya, yang mereka pikir semua aman, ternyata, Nat, Muy, ada lagi yang ngetok pintu mereka. Ditanya dari dalam, "Siapa?" Dari luar ada jawaban, "Ratih, Pak." Ratih lagi. Ratih lagi. "Kebetulan, Bah, ini ada yang mau ketemu." "Siapa?" Dari dalam, Bagus ngomong gitu. Ternyata pas diintip lagi lewat jendela, di belakangnya Ratih ini ada cowok. Dia katanya mau bilang terima kasih ke Mbak Kus atas apa yang mereka udah lakuin kemarin malam, yang ngasih sajian itu. Dan pas dilihat lewat jendela, bentukannya manusia, Nat, Muy. Ya mukanya pucet, bajunya lusuh, ada tanah-tanah dan darah gitu sekitaran badannya dia. Tapi di kepalanya si cowok ini nyangkut ada cangkul. Jadi Muy, Bi, gue dapet cerita ini dari temen gue tentang sepasang suami istri yang punya anak dari genderuwo. Setelah kelahiran anak pertama Nisa dan Abil, mereka tuh seneng banget karena anak yang dilahirin itu tuh bentuknya bener-bener manusia normal. Namanya kita sebut aja Aji. Nah, singkat cerita, pas Aji udah masuk umur 7 tahun, Aji udah sekolah kan, kelas 2 SD. Nah, sampai akhirnya Aji tuh ternyata punya kelebihan, Muy, Bi. Dia tuh anak yang bisa ngelihat hal-hal mistis. Nah, selama di sekolah, Muy, Bi, katanya si Aji tuh ngelihat orang gede banget ada di jendela kaca kelasnya
manggil-manggilin si Aji terus. Sampai akhirnya pas pulang sekolah, Aji yang lagi ngambil sepeda di tempat parkir sepeda tuh ngeliat sosok yang sama lagi. Sosoknya itu tuh berdiri di bawah pohon sambil ngelambai ke Aji. Karena penasaran, Aji akhirnya nyamperin lah sosok itu. Pas Aji sampai di bawah pohon itu, sosok besar tinggi hitam ini tuh ngajak Aji pergi. Sampailah mereka di pinggir sungai. Aji ini tuh kayak diajak main sama sosok ini Muibi. Dan Ajinya pun seneng banget di situ. Terus bilang, "Om ternyata nggak jahat ya. Aku suka main sama Om." Nah terus sekitar jam 3 sore tuh Aji langsung pulang ke rumah. Gak ditahan, gak diapa-apain juga sama sosok ini. Nah besokannya Muibi, Aji langsung cepet-cepet tuh bawa sepedanya ke sungai kemarin. Karena ternyata si Aji ini udah janjian sama si sosok ini buat main di situ lagi. Nah gak kerasa mereka tuh main sampai mendekati maghrib gitu Muibi. Bapak ibunya Aji tuh panik banget lah nyariin si Aji. Karena tumben-tumbenan banget si Aji ini belum sampai di rumah. Nah akhirnya Nisa sama Abil nyari-nyari tuh sampai ke deket sungai. Teriak-teriak lah. Dari jauh Nisa sama Abil tuh ngeliat kalau Aji tuh kayak mau loncat dari atas ranting pohon ke bawah sungai. Dan jaraknya tuh lumayan tinggi banget Muibi. Nah di situ Aji akhirnya bilang kalau dia tuh main bareng sama sosok gede, giginya bertaring panjang, tapi katanya tuh baik. Nah dari situ Aji langsung digendong dan pulang bareng sama bapak ibunya. Terus sesampainya di rumah, dia bilang kalau bapak sama ibu tuh gak usah ikut campur urusannya dia. Dan teman barunya ini tuh udah dianggap sosok sebagai bapak pengganti barunya dia gitu. Aji tuh di situ kayak kerasukan banget lah. Dan dia tuh lari-lari ke dapur buat ngambil pisau yang ada di laci dapur. Sambil dia tuh bilang, "Aku gak bahagia sama bapak ibu, aku mau tinggal bareng sama bapak aku." Sambil akhirnya si Abil tuh baca-bacain bacaan yang dikasih temennya itu. Karena ternyata temennya Abil tuh tahu kalau kejadian ini tuh bakal terjadi pas Aji udah kenal sama sosok genderuwo ini. Nah pas dibacain bacaan itu sama Abil, Aji tuh langsung kayak kepanasan gitu. Terus langsung teriak, "Panas, panas." Tapi di situ Aji tuh kayak dibisikin, "Tusuk jantung, tusuk jantung." Akhirnya Aji tuh berusaha nguatin diri dari rasa panasnya itu dan langsung nusuk-nusuk dirinya sendiri. Anjrit. Kayak dari perut, dada, sampai akhirnya ke jantung. Dan Aji meninggal di tempat Muibi. Sekitar tahun 2015, ada 11 anak SMA di Jakarta. Mereka ini tuh ikut ekskul pecinta alam di sekolahnya. Isinya kebanyakan cowok sama ada satu orang cewek. Pada saat itu mereka tuh mau naik gunung Sumbing. Akhirnya mereka berangkat lah dari Jakarta ke Wonosobo. Mereka sampai di pos 2 Gatakan sekitar jam 7 malam. Mereka mutusin untuk istirahat dan buka tenda di pos 2 itu. Faiz, leadernya mereka, bilang buat siap-siap buka 3 tenda. 2 tenda isinya 4 orang, sama 1 tenda isinya 3 orang. Jadi 4-4-3 posisi tendanya. Perempuan yang sendirian ini tuh namanya Nina. Dia tidur di tenda yang isinya 3 orang. Nina yang setenda sama 2 teman cowoknya itu namanya Rangga sama Adit tuh nggak bisa tidur karena ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia. Tapi Nina di situ coba meremin terus walaupun nggak bisa tidur juga. Tapi tiba-tiba Adit yang posisinya udah tidur tuh tiba-tiba ngomong, "Bau amis banget deh." Nina sama Rangga tuh nyautin, "Iya bener Dit, bau amis, nyengat banget ya." Karena mereka ngobrol sambil merem, akhirnya melek lah satu-satu. Dari Adit, Rangga, terus Nina. Pas Nina buka mata terus kayak mau ngomong, Adit yang tidurnya di sebelah Nina tuh langsung nutup mulut Nina sambil ngasih gelagat tangan yang kayak nyuruh diem gitu. Ternyata Muibi, mereka bertiga tuh ngeliat di luar tenda mereka ada nenek-nenek bungkuk jalan muterin tenda mereka. Di situ mereka takut, tapi Adit bisikin ke mereka berdua buat merem aja sampai ketiduran. Karena kalau mereka bersuara, takutnya nenek ini ganggu kan. Nah paginya Adit ngomong ke Nina buat jangan ceritain apa yang mereka lihat semalam. Dia nyuruh dikip dulu aja ceritanya sampai mereka turun gunung itu. Nah setelah udah ngumpul semua, akhirnya mereka naik ke puncak Sumbing. Sampai sana nikmatin pemandangan, kayak ada yang foto-foto, ada yang ngerokok, ada yang ngobrol-ngobrol juga. Gak lama di puncak Sumbing mereka turun ke bawah. Selama jalan ke bawah tuh si Nina bilang ke Adit kalau dia tuh merinding banget, ngerasanya kayak gak enak gitu hawanya. Tapi Adit bilang, "Ya namanya juga lagi di gunung Nin, santai aja, sabar." Karena Faiz paling depan, dia ngerasa perjalanan dari pos 2 ke 1 tuh jadi lebih jauh dan gak sampai-sampai. Di situ gak cuma Faiz doang yang ngerasa lebih jauh, tapi yang lain juga ngerasa kalau ini tuh waktunya lebih lama. Di sini Adit sama Rangga sebelahan jalannya. Nah pas lagi jalan,
Tiba-tiba di kuping kanan Adit sama di kuping kiri Rangga ada suara berat banget ngebisikin kuping mereka, terus bilang, "Hai." Di situ tuh mereka langsung nengok dan jadi hadap-hadapan gitu mukanya. Nah, Nina yang di belakang Faiz juga ngerasa merinding terus kan dari tadi. Pas dia nengok ke kiri, ternyata dia jalan sebelahan sama nenek-nenek yang semalam dia lihat di luar tenda. Lagi senyum-senyum ngeliatin Nina sambil kayak ngemut sesuatu. Nina takut banget, tapi dia tuh beneran penasaran mau ngeliat nenek ini tuh ngemut apa. Akhirnya dia pelan-pelan ngeliatin neneknya tuh pakai ekor mata. Ternyata nenek ini tuh lagi ngemut pembalut yang isinya tuh darah semua. Oh shit.